Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi menunjukkan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi pereaksi yang terlibat dalam reaksi. Persamaan laju reaksi hanya dapat ditentukan dari data hasil percobaan. Ya, jika diketahui persamaan reaksi secara umum, yaitu PA ditambah QB menghasilkan RC plus SD, di mana PQRS adalah angka koefisien, maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi ZA pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Ya. Nah, X dan Y ini didapatkan atau dapat dicari dari data hasil percobaan, bukan dari persamaan reaksi ini. Gitu ya. Nah, di mana V adalah laju reaksi, K adalah konstanta laju reaksi, kurung kotak ini adalah konsentrasi ZA, ya, satuannya molaritas, ya, dilambangkan dengan M besar. Begitu juga B, konsentrasi ZB ini adalah konsentrasi ZB, ya, lambangnya, satuannya adalah M besar. X adalah order reaksi terhadap ZA, Y adalah order reaksi terhadap ZB. Sekali lagi, X dan Y didapat dari hasil data percobaan. X plus Y adalah order total reaksi. Nah, kita bahas tentang order reaksi. Order reaksi merupakan bilangan pangkat konsentrasi yang menunjukkan tingkat reaksi dapat berupa bilangan bulat positif, 0, atau bilangan pecahan. Reaksi ordinal. Kita akan bahas reaksi ordinal, ya. Sini persamaan laju reaksinya, ya. V sama dengan K dikali konsentrasi ZA pangkat 0. Ini artinya order reaksi 0, ya. Nah, ini dijelaskan dengan grafik sebagai berikut. Jadi konsentrasi ZA, ya, di sini V-nya. Jika konsentrasi ZA digantikan dengan 1, 2, dan 3, maka kalau 1 dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Ya. 2 dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya juga 1. 3 juga demikian, dipangkatkan dengan 0 adalah 1. Jadi, berapapun nilainya, jika dipangkatkan dengan 0 adalah 1. Maka grafik yang didapat adalah demikian. Ya, konstan di angka 1. Ya, kita lanjutkan dengan reaksi orde 0. Orde 1, sorry. Orde 1, V sama dengan, persamaan laju reaksinya, V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 1. 1 tidak perlu dituliskan. Dijelaskan dengan grafik sebagai berikut, ya. Konsentrasi A-nya digantikan dengan 1, 2, dan 3. Artinya 1 dipangkatkan dengan 1. 1 dipangkatkan dengan 1 akan mendapatkan 1. Ya, kemudian 2 dipangkatkan dengan 1 dapat 2, dan 3 dipangkatkan dengan 1 adalah 3. Maka didapatkan grafik demikian. Ini grafik linier, ya. Oke. Selanjutnya adalah orde 2. Kita lihat persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi ZA pangkat 2. Grafiknya bisa dijelaskan sebagai berikut. Jadi konsentrasi, ya, digantikan dengan angka 1, 2, dan seterusnya, gitu ya. 1 dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah 1, ya. Kemudian 2 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 4. Nah, kalau dilanjutkan, 3 pangkat 2 itu 9, gitu ya. Maka di sini titiknya, ya, titiknya akan kita hubungkan, ya, akan menghasilkan grafik demikian. Grafik parabol, ya. Nah, ini kalau diteruskan panjang sekali. Oke, ini adalah grafik orde 0, grafik orde 1, ini adalah grafik orde 2. Kita lanjutkan. Contoh soal, pada suhu 273 derajat Celcius, gas brom dapat bereaksi dengan gas nitrogen monoksida menurut persamaan sebagai berikut. 2NO ditambah Br2 menghasilkan 2NOBr. Berdasarkan reaksi tersebut diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini adalah data hasil percobaan.
data percobaan ke-1, ke-2, dan ke-3. Ini adalah konsentrasi awal dari NO dan konsentrasi awal dari BR2. Ini adalah laju reaksi atau V dengan satuan molar S-1 atau molar per detik. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah order reaksi terhadap NO? Kemudian, berapakah order reaksi terhadap BR2? Dan tuliskan persamaan laju reaksinya. Ya, kita lihat, coba perhatikan. Untuk mencari order NO, lihat data BR2 yang sama. Sekali lagi, untuk mencari order reaksi terhadap NO, lihat data BR2 yang sama, yaitu data 3 dan 2. Data 3 dan data kedua. Begitu ya. Nah, coba perhatikan. Di sini V ketiga yaitu 24. Ini V keduanya 12 ya. Kemudian yang dimasukkan data konsentrasinya adalah data NO, yaitu konsentrasi NO yang ketiga dan konsentrasi NO yang kedua ya. Pangkat X ya, dipangkatkan dengan X. Maka kita masukkan datanya. Nah, berarti V ketiga yaitu 24, V kedua yaitu 12, kemudian ini konsentrasi NO yang ketiga yaitu 0,2, konsentrasi NO yang kedua yaitu 0,1 dipangkatkan dengan X, gitu ya. Kita sederhanakan. 24 dibagi 12 itu adalah 2, 0,2 per 0,1 pangkat X, ya berarti 2 pangkat X. Maka X-nya dapat kita cari, ya kan? Di sini 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1. Maka X adalah 1. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk mencari order reaksi terhadap BR2. Perhatikan, lihat data NO yang sama. Sekali lagi, untuk mencari order reaksi terhadap BR2, kita lihat data NO yang sama, yaitu data 2 dan data 1. Gitu ya. Nah, yang kita masukkan adalah datanya BR2 yang kedua dan yang ke-1. Kita perhatikan, berarti V kedua per V ke-1 sama dengan konsentrasi BR2 yang kedua dibagi dengan konsentrasi BR2 yang ke-1 dipangkatkan dengan Y. Kita masukkan datanya. Nah, berarti V kedua itu 12, V ke-1 itu 3, kemudian konsentrasi BR2 yang kedua adalah 0,1, konsentrasi BR2 yang ke-1 adalah 0,05 dipangkatkan dengan Y. Maka kita sederhanakan, 12 per 3 adalah 4, 0,1 per 0,05 adalah 2 dipangkatkan dengan Y. Maka Y dapat kita cari karena 4 itu adalah 2 pangkat 2, dan ini adalah 2 pangkat Y, maka Y adalah sama dengan 2. Gitu ya. Oke, kita pertanyaan C adalah persamaan laju reaksinya. Nah, persamaan laju reaksi yang dilihat adalah zat-zat yang ada di pereaksi, ya, yaitu NO dan BR2. Maka dituliskannya adalah sebagai berikut. V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali dengan konsentrasi BR2 pangkat Y. Nah, X dan Y sudah kita dapatkan, yaitu X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Ya, kita masukkan datanya. Nah, ini adalah persamaan laju reaksinya. Ya, untuk soal ini. Ya, maka V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 1. Tidak perlu dituliskan. Kemudian dikali konsentrasi BR2 pangkat 2. Ya, sampai sini dulu ya. Ini adalah contoh soal untuk mencari order reaksi dan persamaan laju reaksinya. Oke, sampai ketemu pada soal berikutnya, pada video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.